sekarang tuh kayak lebih sensitif ke makhluk yang lain gitu, bisa lihat. Berarti kan yang posisi sekarang kuliahnya kan di Jogja. Iya. Di Jogja. Berarti Neng ada nggak kalau misalnya, mohon maaf nih, kalau misalnya lagi main lagi, berarti sering lihat juga Iya, sering. Kalau lagi main tiba-tiba misal teman-teman ngajak makan. saya gitu. itu ngajak makan, terus toko itu tuh memakai perlaris gitu kan. Nah, itu ya kelihatan. Jadi saya tuh kayak yang mau makan tapi Nggak jadi. ya nggak jadi gitu. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hero TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan kembali berkunjung ke rumahnya Neng Indri. Yang mana Neng Indri ini dulu waktu kesini dia itu bermimpi 15 hari berturut-turut dengan mimpi yang sama. Nah, di hari ke-15 dia itu mendapatkan batu yang ada di tempat tidurnya. Ternyata batu tersebut dihuni oleh sosok Raden Tantra yang rupanya tampan sekali teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang penasaran dengan cerita Neng Indri sebelumnya, bisa di-scroll dulu video 6 bulan ke belakang. Nah, di video kali ini kita akan kembali bersilaturahmi, menanyakan kabar beliau sekaligus perkembangan apakah masih ada batu tersebut atau misalkan hodamnya sekarang sudah hilang. Ambil baiknya dari tayangan kisah video ini. Boleh percaya, boleh tidak, anggap ini sebagai hiburan saja dan pengetahuan. Saya doakan yang nontonnya sampai akhir, mudah-mudahan Allah limpahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Biar tidak lama-lama, kita lanjut saja ke videonya. Nah, oke teman-teman, sejauh mata memandang, ini saya sekarang lagi berada di lokasi rumahnya sang nenek ya. Cuman kebetulan sekarang kita sengaja bawa ke sini. Ini adalah tanaman pertaniannya sang nenek Neng Indri ya. Kalau untuk rumahnya nenek yang Indri berada di sebelah sana. Kita sengaja ngobrolnya di saung ini. Jadi Neng Indrinya udah menunggu teman-teman, dikarenakan ini hujan, kita akan segera bergegas ya. Cuman untuk pemandangannya teman-teman lihat ya, selain sejuk dan ini panoramanya hijau semua tuh. Jadi rumahnya Neng Indri atau neneknya benar-benar berada di perkampungan dan di areal hutan tuh sebelah sana. Dan sekarang Neng Indrinya udah menunggu di saung sang nenek. Alhamdulillah juga kita diberi kesempatan untuk silaturahmi ya. Dan Neng Indri ini kalau teman-teman simak dari video awal, dia itu sekolahnya di Jogja. Cuman kalau untuk liburan dia lebih memilih tinggal bersama sang nenek. Karena ingat mungkin membantu sang nenek bercocok tanam atau sekalian liburan juga. Dan kalau dari segi pemandangannya luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi biar tidak berlama-lama, kita lanjut saja ke videonya. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang saya bersama rekan-rekan telah berjumpa kembali dengan Neng Indri ya. Neng Indri ini jika di video sebelumnya adalah seorang gadis cantik asal Jogja yang sering menginap di rumah sang nenek. Nah, kebetulan sekarang beliau lagi ada di rumah sang nenek. Nah, alhamdulillah sebelum kita masuk ke cerita atau kisah Neng Indri, kita pengen tahu kabar terlebih dahulu. Neng, gimana, sehat? Alhamdulillah. Gimana kalau di Jogja lagi musim apa sekarang? Musim hujan. Musim hujan sama aja kayak di sini ya. Alhamdulillah Neng, makin kesini makin cantik ya. Alhamdulillah, masya Allah. Dan kabarnya Neng Indri ini, kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, beliau ini mempunyai jimat sakti atau pusaka sakti yang Neng dapatkan dari mimpi selama 15 hari berturut-turut ya Neng ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau untuk sekarang Neng kegiatannya apa aja sih? Kalau untuk sekarang hari-hari ini gitu. Cuman kuliah doang sih. Oh, kuliah. Kuliah, tapi sekarang kan lagi libur panjang. Oh, jadi libur panjang menjelang Ramadan tuh ya? iya. Nah, kalau untuk kegiatan yang lain barangkali ada yang minta endosan itu nggak ada atau ada? Ada. Oh, alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah.
Neng Indi ini emang banyak sekali talentnya ya, selain dia sering diminta endorse oleh produk apa namanya, produk jualan, Neng juga luar biasa. Nah Alhamdulillah. kalau untuk apa namanya, kalau untuk ceritanya yang dulu itu gimana Neng? Masalah batu itu kan sekarang kita udah hampir 1 tahun lebih nggak ketemu ya. Nah itu sekarang kabarnya gimana Neng? Kalau untuk sekarang kan batu itu tuh eh, sesudah ditemukan itu ya udah biasa aja. Jadi kemana-mana itu saya itu udah nggak dibawa lagi batunya, nggak kayak dulu. Nah sekarang mah lebih ke positif, ada kayak makhluk-makhluk yang lain goib kayak gitu, kodam. Seperti kayak toko-toko di warung itu tuh kalau misalnya memakai apa Penglaris itu. penglaris kayak gitu tuh, itu Hah? tuh bisa lihat gitu. Jadi Oh, kelihatan kayak gitu oh, sekarang. jadi lebih sensitif ya Iya, gitu. kayak ya lebih ininya kayak ke indigo gitu. Oh, Nah, berarti Neng ini lagi libur berarti Iya, kalau ke rumah nenek. lagi libur. Maksudnya libur sendiri atau diliburkan dari Libur dari kampus. kampusnya? Iya. Sekarang tuh libur panjang, lumayan jadi Berapa 2 bulan, bulan panjangnya? 2 bulanan Oh, berarti sampai Lebaran. berarti di sini udah berapa hari? Kurang lebih 1 mingguan. 1 mingguan? Iya. Wah, saya telat informasi berarti ya. Oh, oh. nah gimana? Soalnya saya baru dapat kabar dari teman saya, katanya Neng Indri udah pulang ke rumah, berarti saya telat informasi. Iya. Nah, saya menggarisbawahi tadi yang awal Neng katakan. Katanya kan sekarang kan kalau dulu cuman sebatas dibisikin gitu ya. Misalkan kalau ada sesuatu, kalau ada bahaya, Neng itu dibisikin sama sosok Raden Tanta ya. Nah, tadi kata Neng sekarang mah lebih sensitif. Kalau misalkan ada rumah makan atau misalkan warung-warung yang pakai penglaris, berarti Neng suka kelihatan. Kelihatan itu. Nah, terus kalau misalkan di diri seorang yang mempunyai kodam juga Neng bisa tahu. Tahu. Wow. Nah kalau gitu boleh nggak kami tes gitu, Neng coba lihat teman saya yang ada di sebelah kanan. Ini yang Neng lihat sosok apa sih yang ada di yang ngikuti teman saya ini? Sosoknya itu yang saya lihat di emasnya ada sosok kayak harimau. Wow, gagah ya. Harimaunya maksudnya warna Warna putih gitu. Nah, kalau harimau, sosok harimau tersendiri yang mengikuti saya ini suruhan dari siapa? Kalau boleh tahu, Mas. Itu suruhan dari saya lihat mah dari leluhur gitu. oh, Mas memang keturunan dari mana? Saya saya Jawa. Oh, Jawa. Saya orang Jawa. Aku Jawa loh. Bisa ngomong Jawa tuh. Oh, iso. Aku turun ngomong Jawa. Oh berarti kalau misalnya gini, Neng misalkan melihat ke tempat-tempat angker, misalkan tempat-tempat yang kira-kira keramat, berarti bisa melihat sosok penunggunya berarti. Iya, bisa. Sekarang tuh kayak lebih sensitif ke makhluk yang lain gitu, bisa lihat. Jadi kayak sejenis batu tersebut tuh kayak sejenis magnet ya. Iya. Kan pada awalnya Neng itu nggak indigo, tapi sekarang setelah punya batu tersebut, Neng kayak lebih sensitif, kayak nggak teman-temannya itu kayak dipanggil gitu ya. Iya gitu. Mungkin yang ngasih tahu hal-hal seperti itu juga teman Raden Tanta itu ya. Iya, boleh bisa jadi sih itu. Nah mungkin saya ulas sedikit ya bagi teman-teman yang baru melihat channel kita. Jadi Neng Indri ini dulu pernah kita tanyakan, dia itu mempunyai pengalaman menginap di rumah sang nenek. Jadi rumah nenek tersebut berada di tengah hutan ya. Iya, benar. Dan Neng Indri mimpi 15 hari berturut-turut didatangi sang pangeran. Dan di hari ke-15 Neng membuatkan batu. Dan sayangnya batunya nggak dibawa ya. Enggak, sekarang. Mungkin karena besarnya itu ribet juga gitu kan. Iya. Nah, jadi sekarang Neng lebih sensitif. Nah kalau misalkan gini Neng, ada penonton kita yang Neng coba dong lihat saya dari kejauhan, itu bisa kira-kira nggak? Tidak. Oh, jadi Kalau mesti- kayak gitu mah enggak, mesti, ya enggak mesti bisa. lihat langsung gitu Iya, ya. harus lihat langsung aja. Masya Allah. Jadi ini gaib ini emang luar biasa ya. Terkadang juga kita di luar di luar Nurul. nurul, benar, nurul gitu ya. Heeh. Jadi yang tadinya nggak indigo karena didatangi lewat mimpi dan tiba-tiba batu itu nyata ada gitu.
Iya. Berarti kalau di rumah nenek itu ngapain aja itu, Neng? Ya di rumah nenek sekarang ya kayak bantu-bantu nenek keseharian aja sih. Ngurus sawah. Iya, ikut ke sawah, ke kebun kayak gitu. Nah, berarti sawah ini punya nenek semua berarti ini. Iya, punya nenek gitu. Wow. Bisa dibilang Orkah ya, orkah. Masya Allah. mungkin kalau di sini kalau sekali panen bisa kebeli apa gitu ya. Iya. Oh, Masya Allah. Oh, kayaknya makanya Neng Indri pulang mungkin ambil cuti atau sengaja diliburkan sama kampusnya atau ambil cuti sih Neng ke sini. Sengaja mau bantuin nenek gitu, ini panen kan, ini musim panen ini lagi. Ya pengen pulang aja ke sini soalnya kan libur lama. Jadi ya mau nemenin nenek gitu. Tapi kan tadi kata Neng Indri kan membantuin nenek berarti bertani ya, panen padi. Cocok ya. Iya. Itu nggak gengsi gitu, nggak takut hitam. Soalnya kan yang dilihat penonton juga dari layar kaca penonton nih, layar HP jernih, Ini ya. herang, bersih. Ada juga ya. Itu masa sih mau ikut manin padi kan kotor. Ya, Coba mau- jawabannya apa? ya kenapa harus gengsi gitu kan, kita itu emang niatnya emang benar-benar membantu nenek gitu. Jadi ya nggak harus gengsi, nggak harus takut kotor gitu. Ini kalau yang saya amati itu apa suaranya itu kayak lemah lembut ya. lemah Kalau lembut. volumenya bisa agak ditinggiin dikit nggak gitu maksudnya. Itu mungkin bawaan dari horornya mungkin. Nggak gitu juga. Jadi ya mungkin memang seperti itu. Memang yang daya tarik tersendiri sih. Jadi yang namanya gadis cantik terus diikuti oleh sosok pedang Raden Tantra. Jadi makhluk kayak gitu juga tertarik gitu. Apalagi makhluk yang ada di muka bumi ini gitu ya. Memang Majalengka itu terkenal dengan Cang. mojang awewe yang gelis-gelis ya katanya. Terutama mungkin bisa disebut juga dengan Sunda. Kalau orang Sunda itu terkenalnya dengan wanitanya yang cantik, lemah, gemulai. Ya mungkin tergantung orangnya juga sih kalau kata saya mah. Benar. Untuk zaman-zaman sekarang ini. Bahkan kadang ada loh orangnya yang galak, terus pemberani lawan suaminya. Mungkin Gendut juga gitu ya. jangan, itu mah fisik. Oh iya. Jangan disebutin. Bahaya kasus. Berarti selain dari ngebantuin nenek manen padi itu ngapain aja berarti Neng? Kalau TV kan yang saya lihat nggak ada antena dan nggak ada listrik kayaknya ya. Berarti kalau malam pakainya Pakai ini apa, kayak obor apa sih yang zaman dulu ya? apa ya namanya? Cempor. Sempor. Lentera. Lentera kan? Kalau di Jawanya namanya ceplis. Ya, Kalau di pakai Sundanya apa ya? Lentera ya Neng. gitu. Ya, Lentera obor gitu. Obor. Kayak gitu. Cuman kan rentan juga sih kalau misalkan nanti biasanya kalau pakai obor kita pas bangun pagi hidung suka hitam biasanya Hitam ya. semua. Berarti hitam semua hidungnya. Enggak yang mungkin gitu juga. Kalau pakai lentera kan pakai biasanya kan pakai gelas kaca itu. iya, gelas kaca gitu. Pakai gelas kaca tetep bang, kan hidungnya tetep hitam. Kalau si mancung kayaknya gitu. Wah, sayang gitu ya kalau itu. Itu makanya mancung, soalnya kebanyakan masuk itu yang arang hitam. Ada ya Neng. Mungkin ini Neng kembali ke alur cerita ya. Berarti kan Neng posisi sekarang kuliahnya kan di Jogja. Iya. Di Jogja. Berarti Neng ada nggak kalau misalnya mohon maaf nih kalau misalnya lagi main lagi itu berarti sering lihat juga Iya, sering. Kalau lagi main tiba-tiba misal teman-teman ngajak makan. saya gitu. itu ngajak makan, terus toko itu tuh memakai perlaris gitu kan. Nah, itu ya kelihatan. Jadi saya tuh kayak yang mau makan tapi Nggak jadi. ya nggak jadi gitu. Jadi kalau misalkan yang identik ada pengarisnya, Neng nggak jadi makan di situ, cuma nggak ngasih tahu teman-teman gitu ya. Ya, jadi kayak ada alasan aja kayak masih kenyang Makanya atau gimana takut gitu. jadi fitnah juga gitu Iya. ya. Benar sih. Nah kalau untuk melihat sosok Kodam itu kalau misalkan Neng lihat sosok Kodam tersebut ngeliatin juga nggak apa misalkan masing-masing aja amun bahasanya hari-hari gimana sih? Apa sih? Nyep, cuy. Mengadu energi Cuek, gitu ya. cuek gitu. Apa gimana? Contoh tadi yang Neng lihat teman saya ada sosok harimau putih. Nah sosok harimau yang Neng lihat itu ngeliatin Neng juga apakah cuman sekelebat bayangan atau gimana gitu? Itu ya ngeliatin juga, Tapi aman gitu. tapi ya aman.
ada yang misalnya ada yang aman, ada yang enggak sih, tergantung. Berarti kalau yang nggak aman berarti kayak berbenturan energi ya? Iya, Itu menurut saya sih kalau yang nggak aman kayaknya Negatif gitu. kalau misalkan makhluk tersebut itu mengetahui bahwa sosok dari Teman. penjaga dari Neng Indri ini kayaknya seperti yang nggak terima, mungkin baru berbenturan mungkin seperti itu. Kalau berbenturan seperti itu yang terjadi di badan Neng Indrinya seperti apa? Atau aku merasa sakit atau biasa aja? itu ya badan saya tuh kayak merasa sakit meriang gitu. Kalau misalnya ada sosok yang mau ngejahatin atau gimana gitu. Berbenturan. Iya, berbenturan gitu. Terasa seperti meriang, berarti Iya. meskipun di luar rumah lagi berada di rumah makan itu ngegigil di tempat itu gitu. Iya, ada kayak gitu. Oh. Soalnya kan misalnya itu tuh sosok itu yang gak suka, kan tahu ya, saya ya bisa lihat sosok itu juga kan tahu. Jadi misalnya sosok itu tuh yang gak suka sama saya ya pasti bakal ngelakuin gimana gitu. Memang kesaktian Neng Indri ini sangat begitu luar biasa. Selain cantik dan selain tinggal di tengah hutan, jadi Neng Indri ini juga merupakan salah satu gadis cantik yang memiliki, bisa disebut juga dengan indra keenam. Dan selain dari sosok tadi yang mengikuti Neng Indri, yang saya lihat di sini banyak sekali pepohonan, bahkan di sana merupakan aliran sungai ya, ini dekat dengan sungai Neng ya. Iya benar. Nah, selama Neng tinggal di rumah nenek ya, itu sering melihat sosok apa aja di sini Neng? Ini saya lihat mah sosok ada kayak apa? Sosok ular gitu, terus Wah, kayak kunti, bangkun. Kunti. itu kebanyakan sosok apa yang dilihat kira-kira? Kebanyakan sosok ular sih kalau Ular. di sini, iya. Itu Sama kun-kun. ularnya maksudnya ular yang ular biasa atau ular siluman? Kayak siluman gitu, kayak berbentuk badan tapi ininya itu ular gitu. Jadi siluman ular. Berarti badannya orang, Iya. ininya ekornya Ular. ular. Sebesar apa kalau boleh tahu? Besar, kayak besar badan segini Wow. lah. Kalau di kayak berdiri gitu kayak kantar juga ya. Kalau panjangnya mungkin nggak bisa diukur sih kalau kata saya. Iya. Gedenya aja udah gede banget teman-teman. Saya sih sebetulnya mewakili omongan netizen ya. Itu ularnya panjangnya berapa meter? Nah, kalau misalkan ditinggiin, dipanjangin berarti kayak kalau dari itu kan kayak gantar mungkin ya. Kalau Iya. dipanjangin ular nggak bisa, itu kan tari balet teteh mah. Tari balet pakai jempol. Nah gini Neng, sebetulnya sih kalau yang mohon maaf yang saya versi saya kan Neng awalnya nggak bisa ngelihat, nggak indigo, cuman setelah menemukan batu tersebut dan tinggal bersama sang nenek, Neng tiba-tiba indigo. Nah itu kalau menurut orang lain dan yang ngerti-ngerti katanya itu sebetulnya ngeliat itu bukan Neng, cuman dia masuk ke raga Neng, jadi Neng itu kayak lebih tersalurkan energinya gitu. Jadi yang sebetulnya yang melihat itu aslinya bukan Neng, cuma sosok yang ikut ke Neng Indri ya. Kayak mungkin kalau misalkan saya salah, teman-teman bisa komen di kolom komentar gitu. Tapi untuk Neng Indrinya tersendiri sebetulnya merasa nyaman gak sih didampingi sosok makhluk gaib seperti itu? Ya biasa aja sih, mau nyaman tapi mau gak nyaman ya gimana lagi, soalnya dia itu selalu ngikutin gitu, gak bisa kayak saya dikeluarin atau kayak gimana. Kira-kira ada niat nggak untuk membuang indigo tersebut? Karena kan setiap misalkan bepergian malam, terus ke tempat, lewat ke tempat yang seperti hutan atau tempat angker atau makam, pasti selalu melihat sosok-sosok makhluk astral. Pastikan itu selalu. Sebetulnya ada niat nggak ingin membuang bukan mata batin apa? Sosok halap yang ngikutin Indigo tersebut, indigo. Kalau niat mau ngeluarin mah ada. Pas itu juga kan pernah mau sempet dikeluarin kayak gak mau kan, kalau misalnya saya kayak melihat makhluk kayak gitu. Nah pas dicoba itu katanya itu gak bisa gitu,
dikeluarinnya karena udah bener-bener kuat gitu Melekat sosok ya. melekatnya, kayak pengen saya itu melihat makhluk-makhluk itu. Jadi kalau Udah pernah menurut dicoba. saya sih jadi makhluk tersebut kan suka sama Neng Indri. Mungkin Iya, nanti mungkin. perlu tahapan berkelanjutan. Kan kalau ngerukyah kan nggak cukup sekali ya, Bang, Iya, biasanya. Mesti nanti kalau misalkan kalau mau menikah mah Neng harus dibuang. iya, Berhubung mungkin sekarang Nengnya lagi kuliah juga masih single ya, nggak terlalu risih. Cuma nanti kalau misalkan udah mempunyai suami itu yang harus dibuang juga gitu. Tuh, takutnya Ganggu itu. pas lagi mesra-mesraan Jangan gitu terus Bang. itu Maksudnya takutnya. kalau biasanya contohnya kalau ada yang suka itu rumah tangganya nggak bener Tuh, katanya. Iya. apalagi ini sosok laki-laki berarti ya. iya laki-laki. Biasanya suka nggak ngebolehin. Ini yang saya lihat sih sepertinya kalau berhubungan itu cuman sebentar bubar gitu ya. Itu yang halangin. Tapi asli ya, Ya takutnya kayak gitu. itu asli. Oh sekarang jadi kalau punya pacar putus nyambung. Kayak karet. Ya dulu sih, sekarang udah Oh sekarang udah punya pacar. Tuh. baru. Oh baru. Oh baru. Takutnya mungkin karena pengaruh itu Karena ya. Berarti kalau misalkan pacaran nggak lama sebelum 2 bulan putus nyambung lagi ganti lagi. Iya. Berarti update terus ya pacarnya ya. Wow. Berarti pacar kalau dihitung sampai sekarang udah berapa ratus gitu nih? nggak tahu, Waduh, nggak bisa kehitung. Kacau ini. ada juga banyak juga. Banyak juga ya. Saking cantiknya, saking larisnya. Oh, mantap. Jadi banyak yang suka berarti, bukannya nggak laku. Mungkin yang menonton juga pasti nanyain nomor WA-nya nih. Nih, Mungkin kalau ada yang nanyain nomor WA, dikasih nomor WA atau Instagram atau apa berarti nih? Coba Instagram. Instagram aja sih. Apa Instagram? kerasan, agak Yang kerasan. keras. Instagramnya itu Arlita Indriani. Arlita Indriani. Tuh Arlita Indriani. Silakan boleh di follow, bukan di follow ya, follow. Kalau ini ya. Boleh di follow. Nanti boleh tuh. Jadi selain Neng Indri ini merupakan gadis desa yang berada di suatu perkampungan, konon katanya menurut kabar berita yang beredar, jadi Neng Indri ini yang saya dengar, beliau ini merupakan artis FTV. Wow. Ya Neng ya? Iya sih. Tuh, itu perannya sebagai apa? Sebagai pendekar kah? Ya suka loncat-loncatan pakai tali. Sebagai apa perannya kalau boleh tahu? Peran utama atau Enggak sih, enggak peran utama. maksudnya? Coba boleh Kayak dijelaskan mungkin. apa ya, kan di TV itu tuh, di film itu tuh kayak ada, kan ada peran utamanya. Nah peran utamanya itu misalnya ada geng-gengan gitu. Nah jadi saya itu masuk ke, kalau bisa dibilang antagonis kayak gitu. Penjahat. Ya Tega geng. banget itu sebenarnya ya. Secantik ini dijadikan peran penjahat. Dijadikan antagonis. Kalau antagonis itu orang yang Jahat. judes, Jahat. jahat. Iya bilang. Yang tegaan. Tapi aslinya kayak gini teman-teman. Itu berarti di judul yang film yang apa sih? jangan Apa tuh? disebutkan nanti takutnya Iya. Enggak, maksudnya nggak apa-apa biar penonton lihat. Asli ini artis Web FTV. series sih. Web Udah series. tayang tapi. Itu pas itu tuh kan mau tayang tapi sekarang tuh kayak ditunda gitu. Aduh, kenapa itu alasannya? Kayaknya pasti ada kayak problem apa gitu. Oh, iya. Jadi Apa belum karena ditayangin. Raden Tantra tersebut yang melarangnya? Aduh. Masya Allah. Ya, jadi selain gadis cantik yang berada di perkampungan, di pelosok, bisa disebut dengan di pelosok ya, karena ini di pelosok. Beliau seorang indigo, bahkan seorang artis, dan yang membuat mungkin laki-laki terpesona itu tidak gengsi. Kalau biasanya kalau wanita seperti ini nggak gengsi, pasti nerima apa adanya. Akan tetapi, namun kok hubungannya putus nyambung terus. Nah, mungkin ini yang harus Buang gitu. dipikirkan baik-baik, apa sih penyebab dari putus nyambungnya hubungan tersebut, padahal Nang Indri tersendiri sudah merasa nyaman mungkin seperti ini. Ya, mungkin yang diperbaiki dari sosok Raden Tantra tersebut. Karena kan biasanya kalau orang yang didampingi oleh sosok kodam yang bersilangan, misalkan Neng Indri didampingi oleh sosok laki-laki kodamnya, itu kan pastinya sosok kodam tersebut tidak terima kalau Neng Indri punya pasangan. Soalnya banyak sekali kasus seperti itu. Ya sempet kan sekarang lagi ada
apa booming film juga itu yang setan Belanak. bukan Apa? kayak apa ya setan suka sama pengantin baru kayak gitu Oh, itu asli apa film? film Oh, film. Saya tapi kira- kayak kisah nyata gitu sih. Oh, kisah Itu nyata kisah tapi nyata. diulas kembali kan berarti. mirip-mirip ceritanya Nang Indri juga ya. Iya. Jangan jadi sosok dari Tanta kan sosok jin suka sama Nang Indri gitu. Di film juga ada, aslinya juga ada gitu. Ya mungkin Neng nanti boleh ditunjukkan kan Neng itu lokasi waktu Neng Indri melihat ular yang katanya berbadan manusia, ekornya ular. Terus cantik nggak sih sosoknya atau laki-laki? Sosoknya Ularnya? itu cewek cowok sih aku lihat. Oh, ada dua. Iya Dua sepasang Oh. mungkin. kayak sepasang gitu Oh, sejodoh berarti. Boleh nanti ditunjukkan ya? boleh Berarti di part keduanya aja. Dari keduanya aja. Oh, part keduanya aja berarti. Sudah Neng, terima kasih. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya karena ini mungkin waktu udah terlalu lama ya takutnya apa namanya terlalu kelamaan gitu. Takutnya penonton HP-nya meledak gitu. Soalnya kan durasinya panjang. Ya, terima kasih Neng. Mudah-mudahan Neng selalu sehat ya. ya amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.